Selamat datang di podcast PSUMKMR. Wow, lagi. Jera-jera kita mengucapkan kepada para penonton Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kamu sangat cantik sekali, Min. dan ganteng, men. Oke, Gimana lebaran kalian? Anjay. alhamdulillah masih dapat THR. Alhamdulillah masih dapat THR. Bang sendiri? Alhamdulillah masih dapat THR. Alhamdulillah. THR kalian dapat berapa tahun ini? 100. Jangan dibahas ya. Penghasilan. Iya, nanti ada yang bang minta duitnya bang. Ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih. Tapi harus yang jelas ya guys. Kemana? Misalkan untuk judol. Contoh yang gak jelasnya. Ya Itu contoh yang nggak jelas. Oke. hari ini. Apa ini? Loh, gak jelas ini tiba-tiba update gak jelas. Oke, enggak masih lanjut. Oke. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dalam dan berat. Yang lagi rame-rame sekarang nih bang. Benar, yakni AI versus seniman. Silakan mulai. Siapa bang? Bentar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, disclaimer. Ini hanyalah opini dari 3 orang yang tidak tahu, bukan tidak tahu, yang masih dangkal ilmunya. Ini Iya. tidak mencerminkan secara keseluruhan opini-opini kalian yang sedang menonton, ataupun opini-opini para legenda, para legenda-legenda di dunia seni. Jadi itu disclaimernya ya. Ini aku berusaha untuk tidak tenggil. Oke, lanjut. Mana? Apa dulu yang dibahas emang? Apa itu AI gitu? Dahulu kala, Bentar. Tapi juga ya, bisa langsung. bentar, kita berarti spesifik membahas AI yang AI generate untuk seni. Generate image biasanya. Ya, karena kan semuanya berawal dengan tren AI Ghibli. Tapi kalau masalah AI bukan cuman masalah gambar aja kan, ada ke lagu juga. Nah, kita ini aja. Tapi fotografi ada nggak? Atau di dunia per audiovisualan lah. Ada sih. Ada tahu. Ada. Oke, Nanti kita bahas. berarti kita akan membahas masing-masing dampak positif dan negatif. Ini kita mau berapa menit sih? 20 ya. Oke, dampak positif dan negatif dari AI versus seniman berdasarkan bidang-bidang yang kita tekuni. Woi, Sebagai seorang seniman kecil, UMKM yang baru merintis, tolong ya. Oke. dulu. Ya, silakan. Boleh. Pertama, di dalam hal kan ini kan temanya kan yang ada yang gitu. Ya, oke. Temanya kan tentang yang lagi ramai kan sekarang yang menggambar ya. Gambar. Dia. Aku kayak. Nah, kamu sebagai seorang seniman Tukang gambar. digital ya, tukang gambar dan animasi. Pertama ini deh, kacamata kamu melihat yang sedang sekarang saat ini berlangsung bagaimana? Waktu dan tempat yang persilahkan. Kayaknya berat. Ya. Alhamdulillah saya suka sih. Ada hal yang bagus dari AI ini. Kita bisa dengan mudah misalnya mencari inspirasi. Misal kita pengen bikin misalnya bajai terbang. Iya. Itu orang udah kepikiran yang gambarnya gimana ya? Ya mungkin kita bisa dapat inspirasi dari AI generate image-nya itu untuk mencari seperti apa sih bajai terbang. Siapa yang kepikiran bajai terbang? Nah, cuman tetap hasil finishing akhirnya itu kita buat sendiri sebagai seniman. Juga untuk bikin background juga sering kupakai, cari inspirasinya bagaimana. Juga misalkan bingung mau desain ucapan-ucapan gitu, bikin pamflet juga bisa mendapat inspirasi dari AI. AI. Itu sangat membantu bagiku ya. Tapi kalau spesifik yang tentang Ghibli yang sekarang ini, menurutmu gimana? Kan ada yang katanya itu, ngepick
menghina kreator aslinya lah. Iya, terus apa sih lagi bilang? Kayak tidak menghargai hidup itu sendiri. Oh ya, AI dimuliakan. Terus berbicara tentang copyright. Nah, itu menurutmu sebagai seorang seniman lukis yang baru merintis dan tidak ada belum terlalu banyak ilmunya ya, tolong ya, jangan dihujat. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana menurutmu? Dari dulu sih sebetulnya sudah sering ya, kayak orang-orang bikin fan art misalnya atau gambar-gambar karakter. Ya, yang dengan versinya sendiri. Iya. Tapi kan kau juga ya menggambar ya? Iya, tapi kalian berdua deh. Tapi lebih spesifik namanya lebih banyak ke dia. Oh ya udah. Nanti kau juga jawab juga ya. Lanjut. Dari dulu sih banyak yang niru-niru. Bahkan orang-orang kan belajar gambar itu juga kebanyakan kayak misalnya niru karakter anime, dibikin sama persis di buku gambarnya. Dari dulu itu nggak pernah dipermasalahkan, ya kan ya? Ya betul. Baru akhir-akhir ini karena AI, baru orang-orang mulai melek dan merasa ini tidak baik sepertinya karena menggunakan AI. Pernah aku baca kalau style gambar, misalnya kayak style gambar Ghibli atau misalkan kayak style gambar One Piece, Naruto gitu, itu style gambar nggak bisa dimasukin ke hak cipta. Yang bisa masukin hak cipta itu adalah karakternya yang bisa dimasukin IP. Misalnya karakter karakter Luffy atau Goku misalnya, itu kan nggak bisa semua orang pakai untuk produknya. Betul. Tapi misalnya tapi ada kalau collab bisa. Kayak Lego Goku, Lego Minecraft itu versinya berbeda sendiri-sendiri, tapi dengan stylenya beda. Ya, stylenya beda sama yang anime sama yang Lego kan. Di sini. Jadi style yang dimirip-miripin rasa nggak terlalu masalah. Cuman yang penting karakternya itu yang jangan disamakan. Nah, AI ini kalau yang lagi terkenal, yang lagi rame ini, dia itu ngedit gambar kita sendiri kan menjadi versi Ghibli. Kalau misalnya ini viral tapi yang bikin itu adalah seniman asli, mungkin gak bakal banyak yang permasalahkan ya. Ya karena dia sendiri ya. Karena dibikin oleh manusia asli. Ini ramenya gara-gara yang bikin pakai AI. Apalagi juga dibikin jasanya. Nah, itu dia. Sebenarnya bukan karena AI-nya kalau menurutku. Lebih ke orang-orang yang menyalahgunakan AI itu. Jadi dia open commission. Dijual. Sampai ada katanya waiting day-nya 1 sampai 2 hari. Sesusah itu kah? Itu dia. Baru kalau menurut kayak kalau misalkan embel dia nggak pakai embel-embel kayak open commission Ghibli style. Dia nggak pakai embel-embel Ghibli atau misalkan Disney style, nggak pakai embel-embel Disney itu sebenarnya tapi tetap diuangkan. Iya sih, salah juga memang sebenarnya. Masalahnya diuangkan. Mau dia pakai style apapun, dia pakai AI, terus itu seolah-olah wah ini kayak karyaku nih. Padahal ya dia nyatanya kan pakai AI, terus dia uangkan gitu. Iya. Ya sih itunya sih seperti menguangkan dari AI itu. Yang bermasalahnya sebenarnya. Ya, intinya AI kan bagus kalau ngebantu proses kita, proses kreatif, proses ngebuat karya gitu. Di prosesnya bukan hasil akhirnya. Itu. Ya, kuncinya sebenarnya itu AI itu sebenarnya kan pada awalnya adalah untuk membantu. Bukan untuk menghasilkan. Untuk menggantikan kita, menggantikan. Tapi ngeri juga ya kalau menggantikan ya. Iya makanya. Tapi kalau menurutku sih ini hanya opini ya guys ya. AI sebenarnya tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Kayaknya ya. Ini kan hanya prediksi ya, prediksi untuk saat ini ya. Karena kan ada beberapa hal yang AI banyak sih yang sudah bisa dilakukan AI ya. Ya kontradiksi dong. Nah maksudnya ada yang apa itu ya apa itu kalau ndak ada sentuhan manusianya pasti rasanya itu ya rasa kurang hidup aja gitu. Iya karena kan kita ngebuatnya pakai rasa feeling kita kan. Bagaimana kita misalnya kalau saya kan gambar background ya. Kalau saya gambar background jadi di gambar itu pasti saya memasukkan rasa-rasa yang mau saya masukkan. Mungkin di gambar itu saya membuat suasana horor. Ya, jadi saya membayangkan itu sendiri dan masukkan itu ke kanvas. Nah, kalau AI, dia kan ngambil sampel dari gambar lain, terus dia buat sesuai prompt yang yang
kita mau, kita ketik gitu. Oke. Tapi itu bermasalah juga nggak sih itu apa? AI ngambil data. Tapi ini correct me if I'm wrong ya guys ya di komen ya. Iya. Apa? AI kan misalkan dia mau gambar style Ghibli gitu kan. Nah dia kan pasti harusnya udah punya data apa sih? Data yang mau diambil lah. Data tentang art Ghibli itu dia kan pasti udah ini Ngambil sampel dari beberapa gambar, ratusan gambar bahkan. iya. Nah itu bukannya berarti habis itu nanti dia membuatnya itu secara cepat, bukan itu juga termasuk mencuri AI-nya? Udah ya? Termas kalau jiplak sih dia meniru. Nah itu bukannya tuh. Correct me if I'm wrong ya guys masih ya. Gray, masih Sorry. di gray area rasanya itu. Kita para seniman kan juga sebetulnya terinspirasi dan meniru karya-karya seniman yang sudah ada kan ya. Iya. Cuman kita manusia. Iya, mungkin ada lah yang bisa mungkin udah 100% mirip gitu. Apa mungkin ada yang bisa kita ubah, entah gayanya, orangnya, karakternya gitu. Oke. Itu tadi dari sudah nggak sih itu tadi ada lagi aku bilang tadi nyambung ya. Oh ya, coba kau dari masalah di mana di audio apa? visual Kayak film atau apa ya. Iya. Mungkin karena saya juga ada di bidang itu. Ada kayaknya beberapa minggu yang lalu sempat lihat juga ada film AI yang dijual per tiketnya tuh 5.000. Ada kok film AI. Iya. Nggak tahu di luar rasanya tuh pokoknya ada dijual 5.000 per apa? Animasi MBG. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya menurutku ya filmnya memang jadi ada filmnya. Tapi kalau kulihat ya ada sekilas kayak nggak ada rasanya sih. Udah itu dia gerak ya sekedar gerak udah kayak apa sih mungkin ada maknanya gitu. Setiap scene setiap kayak shotnya itu ada memang dimasukkan, cuman ya itu kayak kerasa mati aja apa aja ngelihatnya. Tapi apakah kira-kira AI akan berkembang begitu pesat di kemudian hari sehingga bisa menghasilkan animasi yang sangat bagus, ataukah tetap harus ada sentuhan manusia? Kok animasi sih, maksudnya film? Kok ya film. Iya, sama. Kalau itu sih kalau 100% menurutku nggak bisa sih, harus tetap ada namanya bantuan manusia. Karena ya tadi tuh kayak contohnya tadi kan 100% AI ya yang ngebuat emang ada yang nge-prompt, ada manusianya yang nge-prompt. Tapi kan full AI itu ya, dia cuma gabungin aja. Nah itu bakal mengganggu. Mungkin kalau misalnya dibantu sama manusia 50% AI, ya 50% AI, 50% yang dari manusia. Nah itu AI bisa membantu. Kayak misalnya proses CGI. Aku kayak seingatku ada beberapa film dia menggunakan AI juga, tapi bukan yang AI yang ngeprom gitu. AI ya mungkin dia mengubah bentuk muka, misalnya karakternya kan sudah tua ya. Nah tapi perannya itu dia masih muda, jadi membutuhkan AI itu supaya dia bisa mengubah wajahnya. Kayaknya kalau anda salah filmnya itu Indiana Jones ya, dia itu aktornya kan udah tua, jadi karena saat itu yang dibutuhkan muda ya harus diubah mukanya. Oke, berarti tapi sih kayaknya nggak bakal bisa tergantikan ya kalau di film ya. Agak susah sih kalau sekian belum di fotografi tapi juga. Nah fotografi kan kadang kan kita moto ada aja misal di belakang itu ada objek-objek yang tidak diinginkan. Kayak AI bisa dihilangin. Juga misalnya lagi rekaman suara, misalnya lagi syuting pun, misalnya ada kebisingan, itu suara bising itu masih bisa dihilangkan pakai AI. Cukup membantu sih. Cuman kalau kita nggak pakai AI ini. Alhamdulillah.
ada yang punya alatnya. kita ini sih ada noise reductionnya. Tapi ya kan itu masuk lupakan noise reduction. Itu AI. Iya. AI luas ya sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya- bukan sekedar yang kita ngeprom misalnya nulis buatkan aku ini. AI sebenarnya bukan sekedar di itu aja. Sebenarnya udah banyak. Cuman terkenalnya ya yang itu yang prompt. Yang Kalau setahu generate. ya yang generate. Sudah mati aja. Waduh, jangan dong. Apalagi. Kalau abang, ini kan abang di dunia musik. Oh iya. Nah, Anjay. di dunia Panggil musik. dulu. Gimana kalau pas ada AI ini ada orang yang generate musik gitu. Gimana abang? Ataukah apakah dengan adanya AI ini ngebantu atau merobohkan? Merobohkan bangunan. Enggak, Oh, ke iya. karirnya abang mungkin. Ke industri musik lah, berhubungan sama itu kurang lebih. So, ini bahasan yang menarik ya teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu gue gimmicknya Gusti Weu. Halo Bang Gusti, Allah pengen deh. Enggak, oke lanjut. Kalau mau tidur Enggak. Nggak usah. Jadi Udah. Serius saya. di zaman sekarang ini, oh ya kalau misalkan kemarin sempat viral juga sih kalau yang tentang AI ini, ada yang namanya Suno. Suno AI. Suno AI itu bisa membuat lagu dengan prompt yang kita berikan. aku pakai. Kan parah. Sebenarnya, kalau misalkan kalau di aku ya sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah kita bisa menggunakan AI. Kalau Suno sih aku jarang ya. Kalau ChatGPT mungkin masih untuk mencari ide lirik mungkin ya, lirik lagu, ide ya. Karena aku kemarin juga sempat di rilisan terbaruku Every Night yang baru rilis di bulan Februari kemarin, check it out. Check it out. Ngedit nih ceritanya. Boleh. Nanti ada bus ke bawah. Itu aku sempat liriknya aku kan ada yang blank. Nah terus aku nyari ide di AI ada, tapi nggak aku pakai. Akhirnya aku pakai kata-kata sendiri juga. Cuman itu Setidaknya agak membukakan kepala lah dikit. Betul. Tuh. Kemudian cover artnya memakai AI itu, ya Allah, itu bunga itu memakai AI. Oh, biar digambar sama beliau, enggak? Oh ya. Nanti mahal sama dia. Nah, canda ya guys, emang kita harus menghargai segala, jangan dipotong-potong nih nanti. Habis langsung kena lagi. Jangan hargailah produk ya, Indonesia. Produk UMKM. Ya. Kemudian positifnya apa lagi ya? Tapi kalau misalkan bikin yang kayak misalkan aku kan cuman ngetik di laptop, bukan ngetik, maksudnya mencet keyboard di laptop, terus jadi note gitu, jadi misalkan suara gitar, suara apa gitu, itu masuk AI nggak tahu kan? Masuk nggak ya? Udah tahu ya. Aku pokoknya kalau kayaknya enggak deh. Enggak, kan udah disiapin, mungkin pencet nada ini keluarnya nada itu. Sudah udah di setting. Berarti bukan itu ya? Dia tidak ada kecerdasannya. Iya. Kecerdasannya dia mengubah suara-suara. Tapi bukan udah di setting. Ya udah, program berarti itu memang program. Berarti itu bukan. Berarti itu aja sih ide untuk lagu dan cover art, sorry. Tapi cover art itu sebenarnya itu aku baru juga pertama kali pakai AI sih. Ikut. Namun sisi negatifnya adalah sebenarnya sisi negatif AI itu untuk di musik sih ada. Bukan negatif sih. Kejelekannya dari AI kan ada orang-orang yang juga sekarang itu gara-gara Suno jadinya pengen bikin lagu juga kan di Suno. Sebenarnya ada kekurangannya guys. Kalau misalkan kalian dengar orang yang nyanyi dari Suno itu kayak robot. Ya. Terus liriknya kacau sih kalau kedengaran. Nah makanya jadi kayak melodi kadang malah kalau kau dengarkan itu dia nggak jelas sih, verse, ref apa segalanya kayak gitu dia nggak jelas. Jadi sih lagu bagus. Cuman tapi yang nyanyi kayak robot aja. Gitu. Kemudian adanya kadang udah masuk dipaksain sampai AI. Nah makanya itu terus jadinya ya yang jadinya bikin jelek adalah ketika ada SDM rendah yang memperjualbelikan lagu-lagu di AI itu. Di YouTube ada di Shoutout Memutiara. Iya. Nah, kalian cek lah ada lagu-lagunya ada kok. Itu lagu-lagu AI dan aku dengarnya kayak ya Allah. Ada aja yang dengar lagu ini. Kadang muncul di kayak dengar lagu ada muncul dari rekomendasi. Ya.
Kalau kalian adalah pendengar lagu itu, nggak apa-apa. Ya udah sih, mungkin enjoynya sama AI kan. Aduh, Iya. kalau udah kesian sama. Tapi banyak loh masih loh penyanyi yang Iya. bikin lagu-lagu yang enak seperti Tulus, Syarat Tulus. Nah ini syarat lagi. Cara lagi udah. Tulus, Bilal Indrajaya. Semua. HVZH. Nah, dia sendiri. Iya. Ah, kamu HVZH? Iya. Kalau saya bintang tamu kali ini di Ya. Astagfirullahaladzim. Oh, dia habis. Oke, lanjut. Tapi sekian itu bisa itu. Itu aja ya. Pokoknya intinya sebenarnya ya 21. Enggak apa-apa. Oke. Pokoknya sebenarnya intinya tidak ada yang salah dengan penggunaan AI. Untuk membantu di bidang bukan di bidang, untuk membantu mengenhance apa ya? Ya, mempercantik, memperbagus lah. Ya, membantu. Membantu. Karena keywordnya adalah AI itu. Ini menurutku ya, AI itu pada dasarnya adalah untuk membantu. Bukan untuk menghasilkan karya lalu diperjualbelikan. Seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Closing statement dari kalian apa lagi tentang AI ini? Alat yang bagus. Terima kasih AI. Terima kasih AI. Nah, aku juga itu. Bukan. Kalau menurutku AI untuk sekarang yang setauku masih aman aja kalau mau dijual belikan. Cuman ya hasilnya begitu ya, namanya AI. Pasti tidak sebagus yang buatan manusia. Karena intinya tuh kembali lagi di rasa. Ya kan? Terus ya contohnya Suno AI tadi. Bagaimana si AI ini ya sembarang aja ya, yang penting ada lagunya ya kan, yang penting ada liriknya, udah gitu. Itu aja sih. Berarti apa? Pada akhirnya apakah kita mendukung gerakan menolak karya dari AI? Ayo, kalian mendukung itu enggak? Ya, aku udah posting. Ya, aku posting aja. Aku ngepost. Jadi aku mendukung. Kalau aku sih ini opini ya, dari tadi takut Ya, aja. apa? Iya, ini opini ya ya. guys ya, apa ya? Aku lebih mengutuk sebenarnya lebih ke SDM yang menyalahgunakannya. Itu aja. Bukan mengutuk AI-nya ya, tapi orang-orang yang ada tahu bahkan sampai katanya ini AI creator anjir. AI creator gimana? Maksudnya apa? Dia ini apa? Seniman AI. Jadi dia apa-apa AI artis. AI artis. AI artis. Nah, itu yang aku kutuk ya guys ya. AI artis. Kalian sudah nonton Jumbo? Ih, bagus banget Jumbo. Ya, bagus ya, aku sudah nonton. Jangan lupa nonton Jumbo ya guys. Oke. Nanti kita tag. Sekian dari kita. Kata-kata hari ini. Dihina tak tumbang, dipuji tak tuntang. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSMKS. Jaya. Udah ada kata-kata sudah.